Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan ayat yang ke-275 hingga 281 sampai pada ayat yang ke-279. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa in tubtum, dan apabila kalian bertaubat, yakni minal muamalatir ribawiyah, yaitu bertaubat dari muamalah ribawi, falakum ru'usu amwalikum la tazlimun, maka bagi kalian boleh untuk mengambil harta pokok kalian dan kalian tidak menzalimi orang, kalian tidak berbuat zalim, ya. La tazlimuna an-nasa bi akhdhi riba, kalian tidak berbuat zalim kepada manusia dengan mengambil riba. Jadi kalau pernah melakukan transaksi riba lalu ia hanya mengambil harta pokoknya saja, maka ini tidak berbuat zalim. Wala tuzlamun, dan kalian juga tidak dizalimi, bibakhsikum ru'usa amwalikum, yaitu dengan dikuranginya harta pokok kalian kalau kalian tidak mengambil harta pokok secara utuh. Jadi dengan mengambil harta pokok itu tidak ada kezaliman. Ya, seseorang menghutangi orang lain senilai 1 juta. Kemudian ada transaksi ribawi di sana. Hutangnya menjadi 1.100.000. Sudah terlanjur. Namun setelah itu ia bertaubat. Ia hanya mengambil sesuai dengan harta pokok. Maka dengan demikian orang yang menghutangi tadi tidak berbuat zalim, tidak mengambil harta riba, dan juga tidak dizalimi karena harta pokoknya tidak berkurang. Jadi tidak ada kezaliman ketika seseorang hanya mengambil harta pokoknya saja. Naam, fa kullu man taba minar riba, maka setiap orang yang bertaubat dari riba, fa in kanat muamalatin salifatin, kalau itu muamalat yang telah berlalu, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu. Kalau dia bertaubat sedangkan dia masih berada dalam transaksi ribawi, maka selesaikan dalam artian segera untuk diselesaikan transaksi tersebut, tapi hanya dengan mengambil harta pokok saja, tidak boleh mengambil ribanya. Ya, yang lalu
biarlah berlalu. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah SWT, maka semoga Allah ampuni dosa kita yang telah berlalu. Wa in kanat muamalatin mawjudatan, dan kalau muamalah itu masih ada, masih berlangsung, wa amruhu manzurun fihi, dan perkaranya ya manzurun fihi itu dilihat atau diperhatikan. Wa in kanat muamalatin mawjudatan, dan kalau muamalahnya itu masih ada, wajib alaihi, wajib baginya an yaqtasira ala ra'si malih, untuk mencukupkan hanya mengambil harta pokoknya saja. Wa in akhadha ziyadatan, kalau ia mengambil tambahan, faqad tajarra'a ala riba, maka ia telah berbuat lancang ya dengan riba. Taib, ada sedikit yaitu koreksi, fakullu man taba minar riba, maka setiap orang yang bertaubat dari riba, fa in kanat muamalatin salifatan, ya, fa in kanat muamalatun salifatan, kalau muamalahnya itu muamalah yang telah berlalu, jadi sudah apa? Selesai. Sudah selesai. Jadi ribanya sudah beberapa waktu yang lalu, urusannya sudah selesai, hutang piutangnya sudah dibayar meskipun ada ribanya. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu. Wa amruhu manzurun fi, ya, dan perkaranya ditentukan nanti, ya, yaitu dilihat, bagaimanapun juga akan dihisab uang yang pernah ia ambil berupa tambahan dari harta pokok, ya, tetap ada hitungannya, ya, nanti ada hisabnya. Nah, ini apabila apa? Sudah bertobat dari riba yang telah ia tuntaskan urusannya. Dia baru tobat setelah urusan ribanya selesai. Selesai dalam artian diakhiri dengan transaksi ribawi. Nah, ini. Tapi kalau urusan ribanya, muamalahnya itu masih ada, muamalahnya sedang berlangsung, maka wajib baginya hanya mengambil harta pokok saja. Ya, ini yang tadi saya contohkan. Seseorang bertransaksi riba, hutang piutang, dia 1 juta mengambil keuntungan 100.000, sedang berlangsung, pembayaran baru sekian kali, belum sampai lunas. Lalu orang yang menghutangi ini bertaubat kepada Allah dari riba, maka dia harus mencukupkan hanya mengambil harta pokok saja. Jadi apa? Ribanya itu tidak diambil. Nah, tapi kalau dia masih terus mengambil harta tambahan tersebut, maka dia telah berani, dia telah bersikap lancang dengan riba. Wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini, bayanun li hikmatir riba, terdapat penjelasan tentang hukum atau hikmah dari diharamkannya riba. Wa annahu yatadammanu dzulma lil muhtajina bi akhdhi ziyadah, maka sesungguhnya riba itu mengandung kezaliman bagi orang-orang yang membutuhkan dengan mengambil tambahan, wa tada'u fir riba alaihim, dan berlipat-lipatnya riba atas mereka. Wa huwa wajibu inzarihim, padahal wajib baginya untuk menangguhkan hutang mereka. Ya. Jadi riba dalam masalah hutang piutang, riba dalam masalah hutang piutang itu asasnya adalah masalah sosial, yaitu seseorang membantu meringankan beban orang lain dengan cara menghutangi. Karena orang kalau tidak butuh, secara asal dia tidak akan berhutang. Ini normalnya, ya, ini normalnya. Meskipun sekarang hutang itu sudah menjadi tren, seakan-akan menjadi sebuah tuntutan, butuh tidak butuh hutang, ya.
atau butuh yang diada-adakan, butuh yang tidak urgent. Tapi secara asal seseorang itu tidak akan berhutang kecuali dia dalam kondisi butuh. Memang dalam kondisi butuh, ya, bahkan darurat. Lalu ketika dia meminta bantuan kepada orang lain dalam masalah kebutuhannya ini, lalu orang lain justru mengambil keuntungan dari kesusahan orang, ya saya akan pinjamkan, namun ada bunganya, namun ada apa? Ribanya. Maka di sini adalah kezaliman. Kezaliman kepada orang yang membutuhkan, orang yang kepepet, ya. Padahal yang harus dia lakukan kalau memang belum bisa membayar, maka apa? Diberi penangguhan. Dan apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan riba yang terjadi di zaman dahulu pada umumnya, yaitu tidaklah orang-orang yang menghutangi mengambil riba kecuali apabila pihak yang berhutang tidak bisa membayar saat jatuh tempo, ya. Jadi riba yang terjadi di zaman dahulu pada umumnya adalah karena keterlambatan di dalam membayar hutang di saat telah jatuh tempo. Artinya kalau seseorang yang berhutang itu mampu membayar tepat waktu, maka tidak ada riba. Maksudnya pihak yang menghutangi itu tidak akan mengambil tambahan, tidak akan mengambil apa? Tambahan. Hutang 1 juta, berapa ini pembayarannya? 1 bulan. Ya udah, 1 bulan bayar 1 juta, selesai sudah. Ya, di zaman dahulu pada umumnya seperti ini. Nah, kalau nggak bisa membayar, ini sudah jatuh tempo, waktunya membayar hutang. Maaf, saya masih belum memiliki uang untuk membayarnya. Ya sudah, pilihannya 2, bayar sekarang gimana pun caranya, atau saya berikan penangguhan waktu tetapi ada apa? Ribanya. Ya, ada dendanya, ada bunganya. Nah, kalau ternyata dia tidak mau membayar di saat itu, maka terpaksa ia memilih membayar apa? Riba. Ya sudah, kasih tempo lagi 1 pekan, nanti saya akan tambahkan. Ya terpaksa. Ya. Nah, disinilah orang-orang di zaman dahulu memanfaatkan itu kondisi orang yang tidak mampu dengan mengambil keuntungan. Ya, saya berikan tambahan waktu pembayaran, namun ada ribanya, ada dendanya, ada bunganya. Keterlambatan 1 pekan, misalkan berapa? Ya 10.000. Hutang 1 juta, kalau tidak mampu membayar tepat waktu, maka saya beri penangguhan per pekan 10.000. Nah, ini nambah terus, ya. Nambah terus, nggak mampu membayar 1 bulan, ya maka tambahannya 40.000 terus sampai dia bisa membayar hutangnya. Nah, ini riba di zaman dahulu yang dikenal dengan riba nasiah. Ada penangguhan waktu dengan kompensasi tambahan. Adapun riba di zaman sekarang ini lebih parah. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah dikenakan bunga. Betul tidak? Ya. Lembaga-lembaga peminjaman online, ya, itu belum apa-apa sudah menentukan pinjam uang sekian ratus juta, bunganya kecil kok. Nah, bunganya kecil kok, tapi sudah ditentukan. Ya, bahkan konon ada yang belum cair 100%,
tapi itu sudah kena riba. Hutang 100 juta yang turun baru 80 juta, ya, itu sudah dipotong riba. Nah, ini lebih kejam dibandingkan dengan riba di zaman dahulu. Dahulu kalau bisa bayar tepat waktu, selesai, nggak ada riba. Tapi kalau nggak bisa, baru di situ ada pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal yang wajib bagi orang yang memiliki kecukupan, orang yang kaya, memberikan penangguhan bagi orang yang tidak bisa membayar hutang, ya. Pembahasan ini ada di dalam keutamaan memberikan penangguhan bagi orang yang tidak bisa membayar hutang, ada di dalam kitab muamalah. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, wa in kana dzu usratin. Nah, ini, dan kalau orang itu memiliki kesulitan, sulit membayar hutang, fanadiratun ila maisarah, maka hendaknya yang menghutangi memberikan tangguh hingga ia memiliki kemudahan, hingga ia mampu membayar. Ay wa in kana alladhi alaihi dainu mu'siran, kalau orang yang berhutang itu dalam kondisi kesulitan, la yaqdiru 'alal wafa'i, tidak mampu membayar hutang, tidak mampu melunasi, wajaba 'ala gharimihi, maka wajib bagi yang menghutangi an yunzirahu ila maisarah, untuk memberikan tangguh hingga ia memiliki kemudahan, ya. Wa huwa yajibu alaihi, dan ini wajib atasnya, idza hasala lahu, apabila ia mendapatkannya, wafa bi ayyi tariqin mubah an yufiya ma alaihi, ya. Hasalahu wafaun, dan bagi yang kesulitan tadi, ya, yang sudah diberikan penangguhan waktu, wajib untuk membayar hutangnya, idza hasala lahu wafaun, kalau dia sudah memiliki harta untuk melunasi, bi ayyi tariqin mubah, dengan cara yang mubah, ya, entah menjual aset, ya. Jadi dia memprediksikan, ini kayaknya nggak perlu jual aset, saya bisa bayar hutang deh. Qadarullah, setelah jatuh tempo ternyata meleset dugaannya, dia tidak bisa membayar hutang, maka dia minta penangguhan, ya, tolong beri saya waktu, ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, dia berusaha lagi, dan kalau memang tidak memungkinkan untuk mengusahakan dari harta yang lain, maka dia, ya, diharapkan menjual asetnya yang mungkin tidak terlalu ia butuhkan. Dia pertimbangkan, ini jual ini atau jual itu, jual yang ini atau jual yang itu, ya, jual mobil atau jual motor atau jual sepeda atau jual HP, jual ini atau jual itu, ya, secara mubah tentu saja, bukan dengan gali lubang tutup lubang, pinjam ke orang lain, ya, pinjam ke pihak lain, misalkan bahkan dengan riba mungkin, ya. Jadi bayar hutang ketika sudah memiliki harta untuk melunasinya. An yufiya ma alaihi, maka wajib baginya untuk melunasi kewajibannya. Wa in tasaddaqa alaihi gharimuhu, dan apabila pihak yang menghutangi itu bersedekah kepadanya, bi isqatid daini kullihi aw ba'dih, dengan menggugurkan hutangnya, dengan menggugurkan hutangnya semuanya atau sebagiannya, didiskon hutangnya. Hutangmu berapa sih? 1 juta, ya udah bayar 500.000 aja, ya. Boleh nggak? Ya boleh. Yang tidak boleh itu ada penambahan, tapi kalau penghapusan atau pengurangan itu boleh, bukan riba ini, ya. Jadi riba itu maknanya adalah az-ziyadah, bertambah. Kalau berkurang, ya, ini bukan riba. Namun tentu atas keridhaan pihak yang menghutangi, ya, kita tidak boleh merengek-rengek minta diskon, ya.
Kita punya utang 1 juta, lalu kita apa nih, bayar 500.000 aja ya, gitu ya. Dulu waktu berhutang sudah dibantu, sekarang kok malah ngelunjak gitu ya. Tapi kalau dari pihak yang menghutangi ini sendiri yang berinisiatif ya, memiliki kemurahan hati untuk memberikan keringanan ya, digugurkan kewajibannya, hutangnya, ya sudah, nggak usah bayar hutang misalkan ya, ridho atau sebagiannya, maka fahuwa khairun lahu, itu lebih baik ya. Wa yuhawwinu 'alal 'abdi, yang membuktikan ya, yang membuat ringan, afwan, wa yuhawwinu 'alal 'abdi iltizam al-umur syar'iyyah, yang membuat ringan seorang hamba di dalam berpegang teguh dengan perkara-perkara syar'i ya. Ini masalahnya, wa yuhawwinu 'alal 'abdi iltizamal umuri syar'iyyah, dan yang membuat ringan seorang hamba untuk berpegang dengan perkara-perkara syar'i, wajtinabal muamalatir ribawiyah, dan menjauhi muamalah ribawi, wal ihsana ilal mu'sirin, dan berbuat baik kepada orang-orang yang kesusahan, ilmuhu. Ini fa'ilnya, ini fa'il dari yuhawwinu ya, adalah ilmunya, bi anna lahu yauman, bahwa ia akan menjumpai suatu hari, yarji'u fihi ilallahi wa yuwaffihi amaluhu ya, amalahu ya, dia akan bertemu, dia akan kembali kepada Allah, wa yuwaffiyahu amalahu, dan Allah akan menyempurnakan amalannya, wa yuwaffihi amalahu ya, dan Allah akan menyempurnakan baginya amalannya. Wala yadhlimuhu mithqala dzarratin, dan Allah tidak akan menzaliminya meskipun seberat biji sawi. Kama khatama hadhil ayata biqauli, sebagaimana Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada suatu hari, turja'una fihi ilallah, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, summa tuwaffa kullu nafsim bima kasabat wa hum la yudlamun, kemudian setiap jiwa akan disempurnakan atas apa yang ia perbuat, dan mereka tidak akan terzalimi. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian akhir ini bagian yang sangat penting ya. Kalau kita bisa sampaikan, ini adalah penutup yang paling sempurna dari pembahasan kita selama ini tentang masalah riba. Apa sih yang membuat kita itu dimudahkan Allah untuk berpegang teguh dengan syariat, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, untuk menjauhi muamalah riba, untuk berbuat baik kepada orang yang susah? Apa sih yang memudahkan kita untuk meraih dan mengamalkan itu semua? Jawabannya ada pada bagian ayat yang terakhir. Apa itu? Keyakinan kita akan yaumul akhir. Kita nanti semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Wattaqu yauman, takutlah kalian dari satu hari, turja'una fihi ilallah, semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Wahai para pelaku riba, wahai orang-orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang susah, wahai orang-orang yang membebaskan hutang saudaranya, wahai orang-orang yang memberikan penangguhan kepada saudaranya yang sulit membayar hutang, hendaknya kalian takut di suatu hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Lalu masing-masing jiwa, semua kalian akan
dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi pelaku riba ya tentu dibalas dengan siksa dan azab. Bagi orang yang memberi kemudahan pada saudaranya, memberi penangguhan waktu pembayaran hutang bagi saudaranya, ya tentu akan mendapatkan keutamaan pahala. Ya. Wahum la tuzlamun wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Hitungan Allah akan persis sesuai dengan amal perbuatan mereka, nggak akan ada yang tambahi. Ya, riba kalian sekian maka dosanya sekian, dan kebaikan kalian sekian maka bisa jadi justru Allah lipat gandakan. Ya, bisa jadi Allah dilipat gandakan. Jadi kalau dalam masalah azab dan siksa, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Jadi balasan Allah itu bainal adli wal fadli. Ini pernah kita sampaikan. Allah membalas perbuatan hambanya antara dua, al-adl wal fadl. Adil dan fadl, dan apa? Keutamaan. Adil itu bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Adil bagi para pelaku dosa yang berhak mendapatkan azab. Azab Allah adil. Dosa 10 ya dibalas 10, dosa 100 ya dibalas 100, maksiat 1000 ya dibalas 1000, nggak ada ditambah-tambahi. Ya, kecuali dosa jariah, nah itu beda lagi. Dosa jariah beda lagi, ya, karena ada orang lain yang berbuat dosa karena sebab dirinya, maka dia mendapatkan tambahan dosa. Tapi kalau dosa yang ia lakukan secara pribadi, maka balasannya ya seperti itu. Itu namanya apa? Adil. Akan tetapi ketika Allah membalas kebaikan, maka Allah itu zu fadlin azim, ya, yang memiliki anugerah keutamaan yang besar. Kita mengamalkan cuma 10, balasannya 100, pahalanya 100. Kita mengamalkan 100, dibalas 1000. Bahkan kita bisa mengamalkan suatu amalan, pahalanya tanpa apa? Batas. Di antaranya orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa hisab, tergantung tingkat kesabaran. Ya. Kalau orang bersabar, maka pahalanya Allah yang menentukan. Kalau kesabarannya tingkat tinggi, ya mungkin satu kesabaran bisa dibalas dengan 1000 atau 100.000 kali lipat. Nah ini apa namanya? Adil atau fadl? Fadl. Jadi Allah SWT sungguh luar biasa di dalam memperlakukan hambanya. Dalam masalah azab, adil Allah. Ini ya yang kamu lakukan ya seperti itu. Ya, Allah tidak menambah-nambahi dosa, tidak menambah-nambahi hukuman. Ya, tapi kalau membalas amal kebaikan, Allah Maha Pemurah, Maha memiliki karunia yang besar. Nah ini kalau kita tahu betul tentang balasan Allah di hari kiamat, inilah yang memudahkan kita untuk menjalankan hukum syariat. Takut riba, takut berbuat dosa, takut berbuat zalim, dan mudah untuk berbuat baik. Ya, pahalanya besar. Ya, memudahkan orang, membuat orang bahagia. Ya, yaitu memberikan sedekah, membantu orang dan lain sebagainya. Karena apa? Ya tahu bahwa pahala akan menanti kita di hari kiamat nanti. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah akhir pembahasan dari ayat ke-281. Sekarang kita lanjutkan ayat 282 dan 283. Taib, silakan dibaca.
falyuaddi fal Barakallahu fiik. Berkata al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang pada waktu yang telah ditentukan, maka catatlah, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaknya ada seorang penulis, pencatat di antara kalian yang adil. Ya, ada pihak ketiga. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah seorang pencatat itu enggan untuk mencatat sebagaimana yang Allah ajarkan padanya. Ya, jangan enggan, ya, jangan menolak kalau dimintai tolong untuk mencatat. Falyaktub wal yumlil, ya, falyaktub, maka hendaknya ia menulis, wal yumlil ladzi alaihil haq, dan hendaknya pihak yang memiliki hak itu mendiktekan. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya ia takut kepada Allah, bertakwa kepada Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan ia mengurangi sedikit pun juga. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan, dan kalau orang yang memiliki, ya, kewajiban itu orang yang safi,
atau dhaif, ya, orang yang bodoh atau orang yang lemah, aw la yastati'u an yumil, dan dia tidak mampu untuk mendiktekan, ya, huwa, yaitu dia sendiri tidak mampu, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya lah hendaknya yang mendiktekan dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan bersaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani, dan kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita, mimman taradawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi untuk menjadi saksi. Antadilla ihdahuma, karena kalau salah satu dari keduanya itu salah, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka pihak yang lain akan mengingatkan. Nah, ini hikmah kenapa harus dua saksi. Kalau yang satu keliru, yang lainnya akan mengingatkan, ya. Wala ya'bas syuhada'u idza ma'du'u, dan janganlah orang yang bisa menjadi saksi, para saksi itu enggan untuk bersaksi ketika mereka dipanggil. Ketika dibutuhkan, maka saksi ini harus mau membantu, ya, mau untuk bersaksi. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali, dan jangan merasa bosan, ya, jangan merasa jemu kalian untuk menulis, baik itu kecil atau besar, ya, transaksinya kecil atau besar, maka catat, ya, jangan kalian merasa bosan, ya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu, ya, yang demikian itu, ya, mencatat transaksi hutang piutang lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguan, ya. Jadi untuk agar orang itu tidak menjadi ragu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha, maka tulislah, ya, itu semua kecuali apabila ada perdagangan tunai. Kalau transaksinya tunai yang biasa kalian jalankan di antara kalian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk tidak menulisnya, ya. Jadi kalau transaksi tunai maka tidak ada masalah jika tidak ada catatannya. Nah, washidu idza tabayatum, diingatkan lagi, ya, persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli. Wala yudarra katibu wala syahid, dan pencatat maupun saksi tidak akan mendapatkan madarat, ya, justru akan mendapatkan apa? Pahala jika ia membantu saudaranya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, ya, dan jika kalian melakukannya maka sesungguhnya itu adalah kefasikan bagi kalian. Kalau kalian apa? Tidak mau untuk menolong saudaranya, ya, tidak mau menjadi apa? Saksi, tidak mau mencatat. Itu adalah kefasikan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian wa in kuntum ala safarin, dan apabila kalian sedang safar, bepergian jauh, walam tajidu katiban, dan kalian tidak menjumpai seorang pencatat, ya, tidak ada orang yang mencatat hutang piutang, farihanum maqbudah, maka bisa dengan jaminan yang ditahan, ya, apa? Gadai. Fa in amina ba'dukum ba'dha, namun apabila sebagian kalian merasa aman dengan yang lainnya, fal yu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendaknya orang yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya.
wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ayat ini adalah ayat yang nanti akan disebutkan ya oleh ada catatan tambahan dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah, bahwa kalau tidak mencatat tetapi masing-masing pihak saling percaya, maka tidak ada catatan, tidak mengapa. Meskipun Syekh As-Sa'di rahimahullah nanti cenderung pada pendapat wajib mencatat, kalau nggak catat dosa ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau sebagian kalian merasa aman dengan yang lain, maka hendaknya yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya. Ya, wal yattaqillaha rabbah, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah, ya Tuhannya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sungguh hatinya berdosa. Allahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Taib, dua ayat yang panjang ya, khususnya ayat yang ke-282. Maka kita langsung pada penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ihtawat hatanil ayatan ala irsyadil bari ibadahu fi muamalatihim. Dua ayat ini meliputi irsyadil bari, petunjuk arahan dari Allah al-Bari kepada hamba-hambanya di dalam muamalah mereka, ila hifzi huquqihim, untuk menjaga hak-hak mereka, bituruqin nafi'ati, dengan jalan yang bermanfaat, dengan cara yang bermanfaat, wal islahati allati la yaqtarihul uqala'u a'la wala akmala minha. Dan Allah juga memberikan arahan ya untuk kemaslahatan yang tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang berakal, untuk memberikan yaktarihu, saran, a'la, yang lebih tinggi, wala akmala, dan lebih sempurna, minha, daripada arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, fa inna fiha fawaidu katsirah, maka sesungguhnya di dalam kandungan ayat ini terdapat faidah-faidah yang banyak. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah sebelum memulai faidah-faidah ayat yang jumlahnya sangat banyak, maka beliau menekankan bahwa apa yang Allah sampaikan di dua ayat ini merupakan petunjuk yang sangat sempurna, petunjuk yang sangat sempurna untuk menjaga hak-hak hambanya dalam bermuamalah. Dan tidak ada seorang pun, secerdas apapun, sejenius apapun, yang bisa memberikan solusi dari muamalah hamba yang lebih baik dari apa yang Allah sampaikan di dua ayat ini. Ya. Jadi konsep yang bisa diambil dari dua ayat ini sungguh sempurna. Orang sejenius apapun tidak akan bisa membuat konsep yang lebih baik daripada yang Allah sampaikan, yang adil, menjaga hak, dan tidak ada kezaliman. Kalau konsep muamalah yang digagas oleh manusia, yang dianggap baik, yang dianggap bagus, ya, maka tidak akan bisa 100% lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pasti ada kecacatannya kalau yang digagas manusia, kalau yang dibuat oleh manusia pasti ada kekurangannya, atau bahkan justru kezaliman, ya, justru kezaliman.
Nah ini, tapi apa yang Allah sampaikan di dua ayat ini sempurna. Tidak ada konsep penyelesaian muamalah antara hamba-hambanya yang lebih baik dibandingkan dengan ini. Nah, kita mulai dari faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Minha, diantaranya ini yang pertama, jawazul muamalat fid duyuni, bolehnya muamalah dengan cara hutang piutang. Jadi hukum hutang itu secara asal apa? Boleh. Hutang tidak dilarang, hutang tidak diharamkan. Hukum asalnya boleh. Ya. Meskipun dalam kondisi tertentu mungkin bisa jadi apa? Makruh, bahkan jadi haram pada orang-orang tertentu. Tapi secara asal orang yang membutuhkan dalam kondisi terdesak boleh dia berhutang. Nah, hutang ini secara asal hukumnya boleh. Sawaun kanat duyuna salamin, sama saja apakah hutang ini berupa hutang yang salam, ya, hutang salam, yaitu jual beli salam. Ya, baik, gimana itu? Itu seseorang membayar sejumlah uang dengan penyerahan barang yang tertunda, ya, itu jual beli salam. Di situ ada apa? Hutang piutang. Uang sudah diserahkan, barang belakangan, ya, barang diserahkan pada tempo tertentu. Nah, itu intinya di situ ada apa? Hutang piutang. Khususnya pihak penjual berhutang menyerahkan barang kepada pihak pembeli. Au syira'in muajjalan samanuh, atau hutang berupa pembelian barang yang pembayarannya itu tertunda. Nah, ini kebalikan dari salam. Kalau salam itu uang dulu tunai, barang belakangan, ya. Kebalikan dari salam ini apa? Ambil barang dulu, bayarnya belakangan. Dua-duanya ada unsur hutang piutang. Bedanya pihak yang berhutang siapa? Kalau jual beli salam, pihak yang berhutang siapa? Penjual atau pembeli? Jual beli salam, yang hutang penjual atau pembeli? Gimana sih jual beli salam tadi? Seseorang membayar di depan tunai ya. Syarat salam itu tunai. Kalau tidak tunai itu beda lagi. Jual beli salam itu apa? Pembayaran di depan tunai. Pak, saya mau beli kambing, ini uangnya sebulan yang lalu atau bahkan setengah tahun yang lalu. Pak, ada pedagang kambing, ada peternak kambing. Pak, saya mau beli kambing, ya, berapa harganya? Harganya 2 juta dengan sekian-sekian. Oh ya sudah, saya beli sekarang, nanti diserahkannya menjelang Idul Adha, cash 1 juta. Di sini jual beli salam namanya. Maka jual beli salam itu yang hutang siapa? Penjual atau pembeli? Penjual. Penjual hutang menyerahkan barang. Adapun yang kedua adalah jual beli kredit, ya, atau jual beli dengan pembayaran yang tertunda. Ya, seseorang datang membeli barang tetapi uangnya belakangan, ya, utang dulu, ya, ambil apa misalnya, ngambil obat, ngambil barang apalah itu, pembayarannya belakangan. Siapa yang hutang di sini? Pembeli atau penjual? Pembeli. Maka dua bentuk hutang piutang ini diperbolehkan secara asal. Fakulluhu jaizun, maka boleh hutang piutang dengan dua model seperti ini boleh. Li'anna Allah akhbara bihi 'anil mu'minin, karena Allah mengabarkan tentang hal tersebut, yaitu tentang orang-orang yang beriman. Wa ma akhbara bihi 'anil mu'minin fa innahu min muqtadhayatil iman.
dan apa yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang beriman, maka itu termasuk konsekuensi keimanan. Artinya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau kalian hutang, berarti itu hal yang lumrah terjadi di antara orang yang berhutang. Kalau tidak boleh, maka pasti Allah akan menegur ya ayyuhalladzina amanu la tadayanu, misalkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling hutang piutang. Kalau nggak boleh, ya. Tetapi di sini Allah mengabarkan, memberikan info, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan ini, berarti apa? Itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini yang menunjukkan hutang piutang itu hukum asalnya boleh. Nah, waqad aqarrahum alaihi al-malikud dayyan, dan sungguh telah menetapkan hal tersebut al-malik ad-dayyan, Allah yang maha menguasai dan maha menghisab. Kemudian faedah yang kedua, wa minha, dan di antara faedah dari dua ayat ini, wujubu tasmiyatil ajal, wajib menentukan ajal, tempo pembayaran, fi jami'il mudayanat, pada seluruh akad hutang piutang, wa hululil ijarat, dan masa ijarat, yaitu sewa menyewa. Ya, jadi wajib menentukan waktu, tempo pembayaran di seluruh akad hutang piutang dan masa pembayaran dalam sewa menyewa. Ya, kalau akad hutang piutang dalam hal jual beli tadi, ya, dalam hal jual beli tadi, ya maka harus jelas. Seperti tadi orang jual beli salam, ya, uang di depan tunai, kapan penyerahannya harus jelas. Penyerahannya bulan ini, penyerahannya waktu ini, ya, wajib ditentukan secara jelas. Atau sewa menyewa, ya, saya mau nyewa mobil, ya, harganya berapa, harganya sekian, untuk berapa waktu. Nah, ini. Kemudian wa minha, dan di antara faedah dari hadis ini, dari dua ayat ini pula, yang ketiga, ya, annahu idza kana al-ajalu majhulan. Perhatikan di sini, ini yang tadi saya singgung. Kalau ajal, penentuan tempo itu majhulan, tidak diketahui, tidak disebutkan dengan jelas, fa innahu la yahillu, maka tidak halal. Transaksi itu jadinya apa? Dosa. Li'annahu ghararun wa khatarun, karena di situ ada gharar. Apa gharar? Ada apa? Gharar apa bahasanya? Tidak jelas, ketidakjelasan. Ya, ada ketidakjelasan, ada spekulasi. Wa khatar, dan juga ada bahaya. Fayadkhulu fil maisir, sehingga bisa masuk dalam perjudian, ya, kalau tidak ditentukan waktunya. Sewa menyewa tapi tidak jelas waktunya, ya, tidak jelas waktunya. Pokoknya nyewa mobil ini 1 juta per apa, wis pokoknya. Tahu-tahu 1 hari ditagih. Lo kok nggak dikasih tahu? Ya, pokoknya gitu. Berarti rugi, ya, orang yang nyewa. Tidak ditentukan kapan waktunya. Nah, ini hutang piutang juga demikian. Namun di sini seperti yang tadi saya singgung, ada catatan tambahan, ya, keterangan tambahan yang saya dapatkan dari darsnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, beliau menyebutkan, idza kana al-maqsudu bit-ta'amuli ribhan dunyawiyan, yang tidak halal, perhatikan, pencatatan jatuh tempo itu wajib. Kalau tidak ada keterangan jatuh tempo itu menjadi tidak halal,
itu apabila yang dimaksud dari muamalah ini keuntungan duniawi. Kalau ini itu urusan mencari keuntungan duniawi, ya jual beli sewa menyewa. Jual beli sewa menyewa wajib ada catatan temponya. Wajib ada catatan temponya. Ini kapan ini? Jatuh temponya tanggal sekian. Baik, hutang piutang yang tadi salam ya. Kapan diserahkan barangnya? Bulan sekian. Oke. Saya terima pembayarannya, nanti penyerahan barang bulan sekian. Nah, itu jadi halal. Atau hutang piutang tadi, saya mau beli barang tapi uangnya belakangan. Kapan bayarnya? Bulan depan. Oke. Ya, silakan ambil barangnya, bulan depan saya tagih. Nah, ini halal. Dan ini wajib karena di sini ada unsur keuntungan duniawi. Lakin idza kana baba ihsan, tapi kalau ini bukan untuk meraih keuntungan duniawi, ini babnya adalah berbuat baik, membantu orang, fa innahu la yushtaratu fiha, maka sesungguhnya tidak disyaratkan penentuan ajal. Seperti orang utang, lalu kita yang menghutangi tidak menentukan temponya. Saya butuh 1 juta. Ya, apakah wajib ditentukan temponya? Tidak wajib kalau kita niatnya bantu. Tapi boleh. Kapan bayarnya? 1 bulan ya, dah saya catat 1 bulan ya. Nanti saya tagih ya bulan depan. Boleh. Tapi apakah wajib? Apakah wajib? Tidak. Ya, terlebih kalau orang yang membantu ini benar-benar ingin memberikan kemudahan. Saya butuh uang 1 juta ini, nggak punya uangnya. Sudah, ini saya punya. Bayarnya kapan? Ya, sak mampumu. Nah, seperti itu. Tidak ada penentuan jatuh tempo. Maka ini boleh. Karena di sini sifatnya adalah ihsan. Berbuat kebaikan, membantu orang. Tidak ada niat untuk mengambil keuntungan dari pihak yang membutuhkan. Paham ya? Jadi Syekh mengatakan, Syekh As-Sa'di ya, pada faedah yang ketiga, kalau ajal itu majhul, ya, tempo waktu itu tidak diketahui, maka transaksinya jadi tidak halal, alias apa? Haram. Ini diberi catatan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, kalau jual beli hutang piutang yang di situ ada unsur mengambil keuntungan duniawi, sewa menyewa, jual beli, maka wajib ditentukan jatuh temponya. Ya, wajib ditentukan jatuh temponya. Nah, kemudian wa minha, dan di antara faidah dari 2 ayat ini, amruhu ta'ala bi kitabatid duyun, perintah Allah untuk mencatat hutang. Wa hadzal amru qad yajib, dan perintah ini bisa menjadi wajib. Perhatikan ya, faedah yang ketiga tadi apa? Penentuan jatuh tempo. Itu hukumnya wajib apabila terkait dengan urusan duniawi, ya, mencari keuntungan duniawi, jual beli, jasa, sewa menyewa, wajib ditentukan waktu jatuh tempo. Itu faedah yang ketiga. Adapun yang keempat terkait dengan mencatat, ya, terkait dengan apa? Mencatat. Di sini Allah memerintahkan untuk mencatat hutang. Faktubu. Nah, itu ya firman Allah, fi'il amr. Faktubu. Kemudian Syekh As-Sa'di menjelaskan hadzal amru qad yajib. Perintah Allah ini terkadang sampai pada tingkatan wajib. Di sini Syekh Abdul Razak juga memberikan catatan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mencatat hutang piutang. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah, dianjurkan. Adapun sebagian ulama yang lain, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah,
memandang mencatat itu hukumnya wajib. Hutang piutang apapun mencatat itu hukumnya wajib. Ya. Adapun Syekh As-Sa'di rahimahullah memerinci, karena beliau mengatakan qad yajib, terkadang bisa menjadi wajib, berarti bisa jadi tidak wajib. Idza wajaba hifdzul haq, apabila itu wajib untuk menjaga hak, ya, bisa menjadi wajib kalau di situ ada penjagaan terhadap hak. Kalladzi lil 'abdi alaihi wilayah, seperti seorang hamba, yaitu seorang hamba apabila ia ada unsur perwalian ka amwalil yatama, seperti harta anak yatim, wal auqaf, harta wakaf, wal wukala, yang menjadi perwakilan-perwakilan, wal umana, orang-orang yang diamanahi, ya. Jadi mereka megang harta anak yatim, maka harus ada pencatatan, karena dia bukan pemiliknya, dia hanya sebagai wali. Kalau dia nggak catat, maka harta anak yatim nanti bisa berantakan urusannya. Ada harta anak yatim yang mungkin akan berkurang kalau nggak dicatat. Maka pihak wali wajib melakukan pencatatan kalau dia itu menanggung harta anak yatim, ya. Dia yang memanage harta anak yatim. Waqad yuqaribul wujuba, dan kadang mendekati wajib, tidak sampai wajib tapi sangat-sangat ditekankan. Kama idza kana al-haqqu mutamahhidan lil 'abdi, kalau itu hak semata-mata milik seorang hamba, ya, itu hak orang lain, ya. Kalau dia haknya anak yatim, jadi dia menjadi wali dari anak yatim, ini wajib karena itu bukan hartanya. Tapi kalau itu harta pribadi, maka bisa mendekati wajib. Waqad yaqwal wujubu waqad yaqwal istihbab, dan kadang sisi kewajiban itu semakin kuat dan kadang sisi dianjurkan semakin kuat. Bihasabil ahwalil muqtadiyati lidzalik, sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Jadi sewajib apakah kita mencatat? Maka tergantung kondisi. Kalau kondisinya kita sedang mengelola harta anak yatim, mengelola wakaf, kita diamanahi, ya, pengurusan masjid, yayasan yang itu bukan milik kita, ya, maka kewajibannya semakin mendesak. Tapi kalau itu harta pribadi kita sendiri yang bertransaksi, maka mendekati wajib, ya. Tapi kalau itu bukan terkait dengan harta kita, dalam artian ya harta kita sih, tetapi tidak dalam masalah atau transaksi besar, bukan transaksi yang rumit, maka mungkin sekedar dianjurkan. Wa ala kulli hal, maka ala kulli hal apapun itu, fal kitabatu, maka pencatatan min a'dhami ma tahfazu biha hadhil muamalatil muajjalah. Pencatatan di antara hal terbesar yang bisa menjaga muamalah yang tertunda. Maksudnya ada hutang piutangnya. Likasratin nisyan, karena banyak lupa. Wali wuqu'il mughalatat, karena mungkin ada kesalahan. Walihtirazi minal khawanah, dan untuk penjagaan terhadap orang-orang yang khianat, alladzina la yakhshawna Allah ta'ala, itu mereka yang tidak punya rasa takut kepada Allah ta'ala. Nah, ini yang tadi disebutkan, tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang Allah konsepkan tentang hutang piutang, yaitu pencatatan, ya, untuk tindakan preventif. Maka pencatatan ini memang terkadang diremehkan oleh kita, alah, ya, yang penting sudah gitu. Tapi nanti ketika kita butuh, waduh kemarin utangnya berapa, ya, ini lupa semua. Nah, nanti di situ ada unsur kezaliman, barangkali pihak yang berhutang itu memanfaatkan kondisi, mumpung lupa dia, ya, bilang aja utangnya cuma 500 padahal 1 juta, misalnya seperti itu.
ya. Maka tindakan yang sangat-sangat tepat apabila ada hutang piutang itu dia apa? Dicatat ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah faedah-faedah lainnya ya. Faedah kelima ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Oke, silakan. Dia berniat membayarnya dengan barang yang ia punya. Secara nominal bagaimana? Apakah itu sudah mencukupi? Nilainya dikira-kira sendiri. Dan pihak yang pihak yang menghutangi ridho. Nah, kalau nilainya besar ridho, kalau enggak ridho. Taib, kalau ada keridhaan di antara mereka, wallahu alam bishawab, ya insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Amin. Ada yang sampaikan? Ya. Ya dosa. Pura-pura kan? Ya. Silakan, itu haknya yang punya uang. Kalau dia mau menagih itu haknya, enggak dosa. Ya. Tapi jangan sampai riba. Ya, yang dia bisa hanya menagih. Ternyata kalau masih ruwet ya sudah dikasih penangguhan waktu, nanti di waktu yang lain ditagih lagi. Itu haknya. Ya, silakan. Bagaimana? Nah, ada lagi yang sampaikan? Ya silakan. Empat bersaudara. Iya. Baik, coba saya ulangi ya. Jadi ada 4 bersaudara itu mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang pada salah satu di antara mereka, anggaplah bendahara, sebagai bendahara, yang uang ini nanti bermanfaat untuk hal-hal kebaikan. Nah, salah satu dari mereka, bendahara tersebut, dalam satu kondisi butuh uang. Bolehkah dia meminjam uang dari saudara-saudara yang lainnya, ya, tanpa izin? Mungkin gitu pertanyaannya ya. Pertimbangannya kalau izin nanti biasanya ada omongan tidak baik. Maka kalau itu memang
Sekali lagi, kalau itu memang harta yang dikelola, yang sudah diserahkan kepada satu orang yang diamanahi, maka itu wajib minta izin kepada mereka. Wajib minta izin kepada mereka, karena itu bukan hartanya sendiri. Itu bukan hartanya sendiri. Ya, itu bukan hartanya sendiri. Dan perhatikan, nih coba saya tanya, itu dicatat sesuai dengan yang diserahkan masing-masing, atau memang itu pokoknya dikumpulkan jumlah berapa nanti itu dipakai untuk kebaikan? Gimana itu? Ada apanya? Setiap setahun sekali dibagi. Dibaginya gimana ini? Biasanya kayak saham biasanya. Persentase. Sebentar. Ini saya pikir ini untuk sosial nih, bukan? Jadi kayak Perusahaan keluarga ngumpulkan uang ini dipakai untuk apa? Bisnis. Loh. kayak apa ya? Nabung. Jadi kayak punya perusahaan keluarga. Ya. Itu nanti setiap bulan kan kadang ada apa namanya itu Bagi hasil. iya. Terus keuntungan tiap bulan kan masuk. Terus habis itu nanti setiap tahun dibagi sesuai dengan saldo yang sudah sesuai dengan persentase yang sudah disepakati. Berarti ini bukan masing-masing keluarga setor uang ke satu orang. Oh, salah paham berarti. Baik, saya ulangi. Jadi ada perusahaan yang dimiliki 4 orang, gitu ya. Dan masing-masing memiliki saham sesuai dengan persentase mereka. Betul? Lalu ada waktunya bagi hasil bulanan gitu. Tahunan. Ya, bagi hasil tahunan. Keuntungan setahun sekian. Lalu nanti akan dibagi 4 orang sesuai dengan persentase. Betul. Lalu yang ditanyakan apa? Jadi salah seorang dari pemilik saham yang kebetulan mengelola keuangan perusahaan boleh nggak minjem uang perusahaan? Gitu. Iya, tapi kan keuntungannya belum dibagi. Nah, itu masih uang perusahaan kan? Betul kan? Ya, maka tidak boleh ia meminjam, mengambil sedikit pun darinya kecuali setelah izin dari semuanya. Ya, wallahu alam, ya saya tidak paham pencatatan perusahaan ya. Yang jelas kalau di tengah-tengah ngambil uang, ya pasti ada catatannya, ini apa ini? Ya, ini ada pengeluaran apa gitu. Kecuali sudah bagi hasil diserahkan masing-masing dan lain sebagainya, ini sudah uang masing-masing. Tapi ketika belum pembagian hasil, itu yang saya pahami ya, ya itu masih uang perusahaan. Jadi dia wajib izin terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.